Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan Ibu Dian pada mata kuliah Fisika Dasar. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pada bab ini kita akan mempelajari tentang besaran-besaran gerak. Yang kedua adalah gerak lurus beraturan, kemudian gerak lurus berubah beraturan, kemudian ada gerak vertikal, gerak jatuh bebas, dan yang pertama kita akan membahas tentang posisi, perpindahan, dan jarak tempuh. Posisi merupakan lokasi suatu benda di dalam sumbu koordinat. Nah, suatu benda dapat dinyatakan dalam posisi yang berbeda-beda tergantung dari titik koordinat yang kita gunakan. Nah, posisi ini termasuk besaran vektor, sehingga vektor posisi merupakan vektor yang berpangkal dari pusat koordinat, kemudian ditarik garis ke lokasi benda atau ke titik benda tersebut. Nah, vektor posisi dinyatakan dengan X dalam arah I plus Y dalam arah J plus K dalam arah K. Nah, seperti pada gambar berikut. Nah, vektor posisi benda, vektor R merupakan garis yang ditarik dari titik pusat koordinat ya, titik 0,0,0 kemudian ke titik benda. Nah, itu yang garis berwarna merah. Di mana pusat koordinat yaitu yang pertemuan antara sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, yaitu berada di pojok. Kemudian R merupakan vektor yang pangkalnya dari pusat koordinat ke posisi benda, di mana X adalah komponen vektor R dalam arah sumbu X, kemudian Y adalah komponen vektor R dalam arah sumbu Y, kemudian Z adalah komponen vektor R dalam arah sumbu Z. Kemudian I, J, dan K merupakan vektor satuan yang menunjukkan arah. Nah, nilai vektor satuan yang digunakan adalah 1. I adalah vektor satuan untuk sumbu X, J adalah vektor satuan untuk sumbu Y, kemudian K adalah vektor satuan untuk sumbu Z. Sehingga panjang vektor posisi benda dinyatakan dengan R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, karena I, J, K nilainya 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Adakah yang tahu apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Oke, kita simak cerita berikut. Nah, Sinta dia berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki dari rumahnya. Sinta berjalan dari rumah Sinta ke rumah Dewi terlebih dahulu untuk menjemput Dewi. Kemudian mereka bersama-sama berangkat ke sekolah. Dari peristiwa tersebut, berapakah jarak tempuh yang dilalui oleh Sinta? Kemudian berapakah perpindahan Sinta? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu apa itu jarak dan perpindahan. Nah, jarak tempuh merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, jarak tempuh termasuk besaran skalar. Kemudian, perpindahan merupakan perubahan posisi benda, yaitu posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, perpindahan ini termasuk ke dalam besaran vektor. Kemudian, dari keterangan tersebut kita dapat menghitung jarak tempuh Sinta, yaitu panjang lintasan Sinta, sehingga 300 meter dia berjalan dari rumah ke rumah Dewi, kemudian berjalan lagi 400 meter dari rumah Dewi ke sekolah, sehingga jarak tempuh totalnya adalah 700 meter. Kemudian perpindahan yang dilalui Sinta merupakan garis yang ditarik dari rumah Sinta ke sekolah, yaitu posisi akhir dikurangi posisi awalnya, sehingga bentuknya adalah sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut, sehingga perpindahannya adalah akar dari 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat, sehingga ditemukan perpindahan Sinta sejauh 500 meter. Oke, selanjutnya contoh.
sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B dengan lintasan garis putus-putus berikut. Nah, garis putus-putusnya adalah garis melengkung. Nah, jadi bendanya bergerak melengkung dari titik A ke titik B. Vektor posisi titik A dinyatakan dengan R1 sama dengan X1I plus Y1J plus Z1K. Nah, itu digambarkan dengan garis biru. Kemudian vektor posisi B, vektor posisi akhir ditunjukkan dengan garis hijau. R2 sama dengan X2I plus Y2J plus Z2K. I, JK menunjukkan arah. X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 menunjukkan besarnya. Kemudian perpindahan, yaitu kita melihat dari posisi akhir dan posisi awalnya. Perpindahan benda dirumuskan delta R-nya yaitu R2 dikurangi R1, posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Posisi akhirnya adalah R2 yaitu X2I plus Y2J plus Z2K, kemudian dikurangi dengan posisi awal. Posisi awalnya adalah X1I plus Y1J plus Z1K. Kemudian yang sumbu-sumbu X2 dikurangi X1 dalam vektor satuan I, kemudian Y2 dikurangi Y1 dalam arah J, kemudian ditambah dengan Z2 min Z1 dalam arah K. Kemudian berapakah besar perpindahannya atau panjang vektor perpindahannya? Delta R yaitu akar dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z1 kuadrat. Itu kurang kuadrat ya. Semuanya dikuadratkan kemudian diakar. Kemudian contoh selanjutnya, setelah kita membuat suatu sistem koordinat, ternyata sebuah benda berada pada posisi R1 yaitu 8I plus 10J min 15K meter. Beberapa saat kemudian benda bergerak pada posisinya menjadi R2 yaitu min 5I plus 20J. Yang ditanyakan adalah vektor perpindahan dan besar perpindahannya. Perpindahan benda adalah perubahan posisi, yaitu vektor posisi akhir dikurangi vektor posisi awal, sehingga dapat dihitung perpindahan benda sebesar minus 13I plus 10J min 15K, yaitu R2 min R1. Kemudian besar perpindahannya yaitu akar dari min 13 kuadrat plus 10 kuadrat plus min 15 kuadrat, yaitu akar 490. Oke, materi selanjutnya adalah kecepatan dan kelajuan. Nah, berikut adalah gambar sebuah kereta listrik atau KRL. Nah, perhatikan 3 kalimat berikut. Yang pertama adalah MRT di Jakarta bergerak dengan kecepatan rata-rata sekitar 90 km per jam. Kemudian yang kedua, KRL jurusan Depok bergerak dengan kecepatan 70 km per jam ke arah selatan. Kemudian Anas bersepeda dengan kelajuan 2 meter per sekon. Nah, apakah benar ketiga kalimat tersebut? Nah, kita harus tahu dulu apa sih perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kelajuan termasuk besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Jadi untuk menyatakan kecepatan harus ada arahnya karena termasuk besaran vektor. Adapun kelajuan kita tidak memperhatikan arah gerak benda, sedangkan kecepatan harus memperhatikan arah gerak benda. Atau dengan kata lain, kecepatan adalah kemudian kecepatan rata-rata merupakan perbandingan antara perpindahan terhadap waktu tempuhnya. Misalkan pada saat T1 posisi benda adalah R1 dan pada saat T2 posisi benda adalah R2. Kemudian perpindahan benda adalah perubahan posisi, sehingga delta R21 sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awal, yaitu R2 dikurangi R1. Kemudian waktu yang diperlukan adalah delta T, yaitu T2 min T1. Kemudian kecepatan rata-ratanya adalah delta R. Kemudian berikut adalah contoh soalnya.
Kalian bisa baca sendiri, di situ sudah jelas bahwa perpindahan adalah perubahan posisi, yaitu R2 dikurangi R1. Kemudian delta T adalah T2 min T1, tergantung dari yang ditanyakan. Kemudian kita bahas kelajuan rata-rata. Sama dengan kecepatan rata-rata, cuman bedanya kelajuan merupakan besaran skalar, sehingga persamaan yang berlaku melibatkan besaran jarak. Kelajuan rata-rata merupakan hasil bagi antara jarak total terhadap waktu tempuhnya, sehingga dirumuskan V sama dengan S per delta T, dengan S adalah jarak tempuh dan kemudian bagaimana jika kita ingin mengetahui kecepatan benda pada saat tertentu? Misalnya ketika kita naik sepeda motor, kita melihat di speedometer. Nah, speedometer itu kan selalu bergerak kan, naik turun, kadang tambah besar, kadang kita kurangi. Nah, itu adalah kecepatan sesaat pada saat tertentu. Nah, kecepatan sesaat adalah kecepatan pada suatu saat tertentu. Jadi selang waktunya mendekati 0, sehingga persamaan kecepatan sesaat adalah V sama dengan limit delta T mendekati 0 dari delta R per delta T, atau biasa ditulis dengan dr per dt, yaitu diferensial atau turunan. Jadi kecepatan merupakan turunan dari posisi. Kemudian hampir sama, kelajuan sesaat adalah kelajuan pada saat tertentu, yaitu limit delta S per delta T dengan delta T mendekati 0, atau ditulis juga ds per dt, atau turunan dari jarak. Selanjutnya adalah kecepatan relatif. Seperti kita ketahui bahwa kecepatan termasuk besaran vektor, yaitu hasil bagi antara perpindahan dan selang waktu. Akibatnya, karena perpindahan merupakan besaran vektor, sehingga harus memiliki titik acuan. Akibatnya, kecepatan maupun perpindahan bersifat relatif. Sebagai contoh, apabila benda A bergerak dengan kecepatan VA, kemudian benda B bergerak dengan kecepatan VB, maka kecepatan relatif A terhadap B adalah VA min VB. Kemudian kecepatan relatif B terhadap A adalah VB min VA. Selanjutnya, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Nah, ketika kita bergerak, biasanya kita tidak bergerak dengan kecepatan yang konstan. Misalnya kita kadang dipercepat, kemudian kita kadang bergerak diperlambat sesuai dengan kondisi dari lalu lintasnya. Sebagai contoh, sebuah mobil dia bergerak dari keadaan diam, mula-mula diam, kemudian bergerak semakin cepat. Itu contoh pertama. Nah, perubahan kecepatan benda dalam selang waktu tertentu disebut percepatan rata-rata, dirumuskan dengan A sama dengan delta V dibagi delta T, dengan delta V adalah V2 min V1, yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, kemudian delta T adalah selang waktunya. Kemudian percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan benda dalam selang waktu yang sangat singkat, atau delta T mendekati 0. Dengan demikian, A adalah limit delta V per delta T dengan delta T mendekati 0, atau A sama dengan dV per dt, turunan dari kecepatan terhadap waktu. Contoh, sebuah benda bergerak dengan kecepatan V 10T kuadrat I plus 3J meter per sekon. Ditanyakan percepatan sesaat pada saat T 5 sekon. Nah, kita harus cari dulu percepatan sesaat merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Sehingga 10T kuadrat diturunkan menjadi 20T. Kenapa? Karena pangkatnya turun, kemudian dikali dengan 10, 2 kali 10 jadi 20. Kemudian T kuadrat, pangkatnya turun jadi T pangkat 1 atau 20T aja dalam arah sumbu I. Kemudian
yang kecepatan 3J dia diturunkan terhadap T adalah 0, tidak ada karena dia tidak memiliki komponen waktu. Turunan dari konstan adalah 0. Kemudian percepatannya adalah 20T dalam arah I. Jadi percepatan pada saat T 5 sekon, nah T-nya diganti dengan 5, jadi 20 kali 5, yaitu 100 meter per sekon kuadrat dalam arah sumbu X. Nah, vektor satuan I menunjukkan arah sumbu X. Kemudian kita berpindah ke gerak lurus beraturan. Sebuah benda dinyatakan bergerak lurus beraturan jika dia bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau kecepatan yang konstan, sehingga grafik kecepatan atau grafik kelajuan terhadap waktu itu berbentuk garis lurus, tidak berubah-ubah. Dari awal sampai akhir kecepatannya tidak berubah. Nah, sehingga dapat ditulis kecepatan benda V sama dengan delta X per delta T, karena tetap adalah konstan. Nah, kemudian kelajuannya yaitu skalarnya atau besarnya V sama dengan delta X per delta T. Bedanya cuma yang kecepatan adalah vektor, kelajuan adalah skalarnya. Kemudian karena dia bergerak konstan, maka jarak tempuhnya akan semakin jauh dan dia akan bergerak secara linier, semakin lama semakin jauh. Karena linier maka bentuknya adalah garis lurus. Kemudian hubungan antara jarak kelajuan dan selang waktu. Karena pada GLB kelajuannya selalu tetap, maka dapat juga ditulis V sama dengan X per T, atau di SMP SMA X sama dengan V kali T. Nah, itu rumus yang sering kalian pelajari. Kemudian untuk X atau jarak tempuhnya merupakan perkalian dari V kali T atau sama aja luas di bawah grafik VT. Selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Suatu benda dinyatakan bergerak lurus berubah beraturan jika dia bergerak pada lintasan lurus dengan percepatan yang konstan. Nah, percepatan adalah delta V dibagi delta T, sehingga perubahan kecepatan yang dialami benda adalah konstan. Kemudian untuk percepatan sesaatnya merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu yang nilainya konstan juga. Nah, contoh suatu benda dia bergerak dipercepat, sebuah mobil bergerak dipercepat sehingga nilai A-nya positif. Kemudian bisa juga dia bergerak diperlambat. Nah, dari kecepatan tinggi kemudian kecepatannya berkurang sampai akhirnya berhenti. Nah, untuk yang diperlambat, persamaan percepatan sesaat merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Karena GLBB dV per dV nilainya konstan, sehingga dapat ditulis A sama dengan dV per dt. Kemudian dapat juga ditulis menjadi dV sama dengan A dikali dt. Nah, sampai di sini kan pasti nggak bingung kan? Nah, kemudian kita integralkan. Untuk kecepatan diintegralkan dari V0 sampai V, kemudian untuk waktu diintegralkan dari T0 sampai T. Integral dari dV adalah V. Nah, batasnya dari V min V0. Kemudian sama dengan integral dari A dikali dt, mulai dari T0 sampai T. Sehingga bisa juga ditulis V sama dengan integral A kali dt ditambah dengan V0. Kemudian persamaan tersebut merupakan bentuk yang umum, baik benda bergerak secara GLBB maupun percepatannya tidak konstan. Kemudian khusus untuk gerak lurus berubah beraturan, A-nya konstan, percepatannya konstan, sehingga bisa dikeluarkan dari integral V sama dengan V0 plus A integral dari T0 sampai T adalah sama dengan
V0 plus A dikali delta T atau T min T0, sehingga sering kita lihat kecepatan pada GLBB adalah V0 plus AT. Nah, di situ kecepatannya masih berupa besaran vektor, sehingga harus ada anak panahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan sesaat. Nah, dari persamaan sebelumnya, kecepatan sesaat dirumuskan merupakan turunan dari posisi terhadap waktu. V sama dengan dr per dt, sehingga dapat kita tulis juga menjadi dr sama dengan V dikali dt. Kemudian untuk menghilangkan diferensial dr, maka harus kita integralkan. Nah, integral dari dr adalah r sama dengan ruas kanan juga diintegralkan, integral dari V dt. Kemudian dari persamaan sebelumnya, kecepatan pada GLBB dirumuskan V sama dengan V0 plus AT, kemudian kita substitusikan ke persamaan R, sehingga R sama dengan integral dari V0 plus AT, kemudian dikalikan dengan DT. Nah, kemudian semuanya kita integralkan terhadap DT. Nah, yang pertama adalah integral dari V0 dt adalah V0 kali T. Kemudian integral yang kedua, integral dari AT kali dt. Nah, karena di situ ada T pangkat 1, maka pangkatnya bertambah 1 kalau diintegralkan. Jadi AT kuadrat, akan tetapi dibagi dengan setengah. Nah, sehingga dapat juga ditulis untuk R merupakan vektor posisi. Nah, jika kita mencari besaran skalarnya, maka akan sama aja ditulis dengan S atau jaraknya. Nah, jarak tempuh pada GLBB yaitu V0 kalikan T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah rumus-rumus yang sering kalian temui di SMA. S merupakan jaraknya, kemudian ada plus minusnya. Kenapa plus minus? Plus untuk GLBB dipercepat, kemudian min untuk GLBB diperlambat. Nah, asal rumusnya dari situ tadi. V diintegralkan sehingga bisa ditemukan rumus jaraknya. Kemudian untuk GLBB dipercepat, rumus jarak adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Kemudian rumus kelajuan, kenapa kelajuan? Karena kita lihat skalarnya, nilainya aja. VT sama dengan V0 plus AT. VT adalah kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal. Sehingga waktu tempuhnya dari rumus kelajuan tersebut bisa kita tahu, bisa kita hitung. T sama dengan VT min V0 dibagi dengan A. V0-nya pindah ruas, jadi VT min V0, kemudian dibagi dengan A. Kemudian substitusikan persamaan T ke persamaan S, sehingga diperoleh S sama dengan V0 dikalikan T, T-nya diganti dengan VT min V0 per A, kemudian ditambah dengan setengah AT kuadrat, T-nya diganti dengan VT min V0 per A, kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian kita hitung seperti biasa, V0 VT dikurangi V0 kuadrat dibagi A, kemudian ditambah dari VT kuadrat min plus V0 kuadrat min 2V0 VT per A. Kemudian kita samakan penyebutnya sehingga diperoleh persamaan akhir S sama dengan VT kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Atau bisa juga di VT kuadrat min V0 kuadrat sama dengan 2AS. Nah, itu adalah persamaan yang sering kalian temui di SMA. Nah, itu untuk GLBB dipercepat, A-nya positif. Beda dengan GLBB diperlambat. Nah, tinggal kita aja plus diganti dengan minus. Nah, berikut kemudian contoh soalnya bisa kalian pelajari sendiri. Sudah jelas di situ cara hitungnya. Nanti tinggal
dihitung sendiri-sendiri. Kemudian materi selanjutnya adalah gerak vertikal. Nah, sebuah benda dinyatakan bergerak vertikal jika dia dilempar ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Nah, supaya bisa naik, nah dia harus dilempar dengan kecepatan tertentu karena dia melawan gravitasi bumi. Nah, seperti pada gambar berikut. Nah, seorang melempar bola ke atas. Dari A dilempar ke atas, karena dia melawan gravitasi bumi, maka dia tidak akan bergerak ke atas terus, maka lama-lama kecepatannya akan berkurang. Kemudian dia mencapai tinggi maksimum di titik B, kemudian turun kembali ke tanah sampai ke titik C, kemudian ditangkap. Nah, kecepatan pada GLBB seperti kita tahu V sama dengan V0 plus AT. Kemudian rumus jaraknya begitu. Nah, ketika bergerak ke atas, percepatan yang dialami benda adalah minus G. Kenapa minus G? Karena dia bergerak ke atas, G-nya arahnya ke bawah, berlawanan, sehingga percepatannya negatif. Sehingga dia bergerak diperlambat. Akibatnya, V yang tadinya V0 plus AT berubah menjadi V sama dengan V0 min GT. A-nya diganti dengan minus G. Kemudian untuk jaraknya juga sama. Nah, jarak tempuhnya, ketinggian bendanya, H sama dengan V0 dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Yang tadinya positif menjadi negatif. A diganti dengan minus G. Kemudian ketika dia mencapai titik B, di titik tertinggi kecepatannya habis karena nggak bisa naik lagi. Nah, ketika habis maka VY sama dengan 0. Nah, V0 min GT sama dengan 0, sehingga dapat ditulis waktu untuk mencapai titik tertinggi T sama dengan V0 dibagi G, karena V-nya 0, sehingga GT-nya pindah ruas, T sama dengan V0 per G. Kemudian kita substitusikan pada persamaan H sehingga menghasilkan V kuadrat sama dengan V0. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas yaitu gerak suatu benda ketika dilepaskan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Jadi bendanya dilepaskan begitu saja. Nah, suatu benda dikatakan bergerak ke bawah, maka dia akan mengalami percepatan. Kenapa dia dipercepat? Karena gravitasi arahnya ke bawah, benda bergerak ke bawah, sehingga A-nya sama dengan G. Kemudian dari persamaan sebelumnya, V sama dengan V0 plus AT, kemudian jaraknya V0T plus setengah AT kuadrat, kita masukkan A sama dengan G, sehingga diperoleh kecepatan bendanya VT sama dengan G kali T. Dia tidak memiliki kecepatan awal sehingga V0-nya 0, sehingga tersisa GT aja. Kemudian untuk jaraknya tersisa setengah GT kuadrat karena dia tidak memiliki kecepatan awal. Nah, sebenarnya persamaannya hampir sama, cuman kondisi bendanya, apakah dia dilempar ke atas, apakah dia jatuh bebas. Nah, itu yang menentukan adalah kondisi bendanya. Ketika jatuh bebas, maka dia tidak memiliki kecepatan awal sehingga V0-nya N0. Akibatnya V yang tadinya V0 plus AT, dia cuma tersisa V0 VT sama dengan G kali T. Kemudian jaraknya, karena nggak punya V0, maka V0 kali T-nya juga tidak ada, sehingga tersisa S sama dengan setengah GT kuadrat aja. Jadi tidak usah kalian hafalkan sebenarnya, bisa kalian pahami aja. Kemudian gerak peluru atau gerak parabola. Nah, gerak peluru termasuk dalam gerak dua dimensi, yaitu gerak pada arah mendatar dan arah vertikal. Nah, contoh sebuah meriam, dia ditembakkan agak miring kan. Nah, sehingga lintasannya juga berbentuk parabola. Dia ditembakkan dengan kecepatan awal V0, kemudian karena miring maka ada sudut elevasinya yaitu sebesar theta. Nah, pada arah sumbu X dia bergerak secara GLB karena nggak ada gravitasi. Gravitasi hanya mempengaruhi gerak secara vertikal.
Akibatnya pada sumbu Y, yaitu geraknya termasuk gerak GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, persamaannya apa? Untuk GLB maka kecepatannya tetap, dia tidak berubah-ubah, sehingga kecepatan di sumbu X, Vx-nya sama dengan V0 dikali cos theta. Nah, V0 adalah sumbu sisi miringnya. Untuk mencari sumbu X arah mendatar maka dikali dengan cos theta-nya. Kemudian untuk sumbu Y, karena dia bergerak secara GLBB, ada pengaruh gravitasi, maka VY-nya, kecepatan di sumbu Y adalah V0 dikali sin theta, kemudian dikurangi dengan G kalikan T. Kenapa dikurangi? Karena ketika pertama kali ditembakkan dia bergerak ke atas, adapun gravitasi bumi arahnya ke bawah, sehingga VY sama dengan V0 sin theta min GT, dia diperlambat. Nah, bentuk lintasan gerak parabola seperti gambar berikut. Nah, di situ ada kecepatan awal di sebelah ujung kiri. Kecepatan awalnya V0, kemudian diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Kemudian karena dia memiliki dua komponen kecepatan, maka dia akan bergerak ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, ke sumbu Y-nya dia naik, kemudian sampai di titik tertinggi dia akan turun kembali. Nah, untuk sumbu X-nya dia GLB karena tidak ada pengaruh gravitasi. Selanjutnya, berapa tinggi maksimum yang mampu dicapai peluru? Nah, kepada gerak peluru, ketika mencapai tinggi maksimum, maka dia tidak akan bisa naik lagi. Nah, kalau dia tidak bisa naik, berarti kecepatan ke arah sumbu Y habis. VY pada titik ini adalah 0. Nah, yang berada di tengah-tengah itu. Nah, dia hanya memiliki kecepatan di arah sumbu X-nya X saja, sedangkan kecepatan VY-nya 0. Nah, sehingga VY adalah V0 sin theta min GT karena dia tidak bisa naik sama dengan 0, sehingga dapat dicari waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. T max-nya adalah V0 sin theta dibagi G. Kemudian kita masukkan ke persamaan ketinggian H. Jadi ketinggian benda diperoleh H sama dengan V0 dikalikan T min setengah GT kuadrat. T max-nya disubstitusikan sehingga diperoleh setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta per G, atau H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, tinggi maksimum adalah garis berikut. Nah, selanjutnya, berapakah jarak terjauh yang mampu dicapai peluru? Jarak terjauh, namanya jarak terjauh atau jangkauan, adalah jarak pada sumbu X. Nah, kita tahu bahwa waktu untuk mencapai titik tertinggi adalah V0 sin theta dibagi G. Nah, waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun. Kenapa sama? Karena di gambar kita bisa lihat sumbu pada titik tertinggi di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Jadi waktu untuk naik sama dengan waktu untuk turun karena bentuknya simetris. Sehingga waktu untuk mencapai titik terjauh sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi, sehingga TR sama dengan 2 V0 sin theta dibagi G. Karena pada sumbu X benda mengalami gerak lurus beraturan, sehingga kecepatannya tetap sama dengan V0 cos theta. Dengan demikian jarak tempuhnya X sama dengan V0 cos theta dikalikan dengan waktu tempuhnya. Kemudian waktu untuk mencapai titik terjauh kita substitusikan TR, kita masukkan ke persamaan X, sehingga diperoleh XR atau R sama dengan V0 cos theta dikali 2 V0 sin theta per G, sehingga diperoleh hasil V0 kuadrat dikali 2 sin theta cos theta per G. Nah, di sini 2 sin theta cos theta merupakan sin 2 theta, nah dari matematika, sehingga dapat dicari jarak terjauh atau jangkauan peluru adalah R sama dengan V0 kuadrat dikali dengan sin 2 theta dibagi G.
Nah, jarak terjauh digambarkan garis kuning, nah di sebelah bawah tersebut, sumbu X. Dari titik awal ke titik akhir. Oke, selanjutnya adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ini ada 7 soal. Kalian bisa kerjakan bersama-sama dengan teman, bisa diskusi. Nanti ditulis tangan. Seperti biasa nanti dikumpulkan di e-learning sebelum kuliah minggu depan ya. Oke, demikian kuliah fisika dasar materi gerak dengan analisis vektor. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.